Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan wawancara tentang kesehatan mental bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Brian Saroni dengan NPM akhir 022. Saya Israel Nobel dengan nomor NPM 2408 Saya Baginda Putra dengan NPM 2408 1010 135. Saya Kalian Pangestu dengan NPM 2408 1010 123. Dan saya Ahmad Nurwati dengan NPM terakhir 149. Sebelum melakukan wawancara, setiap dari kami sudah menemukan sukarelawan yang akan kami wawancari masing-masing. Pernahkah mengikuti organisasi di kampus? Kegiatan organisasi itu sendiri pernah, seperti kepanitiaan. Boleh. Ya, nah, motivasi kamu bergabung itu apa? Motivasi saya sendiri itu buat cari relasi, terus ningkatin skill, sama nyari portofolio aja sih. Kamu pernah bingung nggak tentang kesehatan mental kamu membagi waktu antara kuliah yang waktu pertama kali sama organisasi itu? Kan hektik banget ya. Mungkin awalnya agak kaget aja sih, soalnya saya ngerasa kalau SMA sama kuliah itu speed apa ya, temponya beda banget. Kalau di SMA itu agak lambat, nyantai. Kalau di kuliah agak cepat. Boleh paham. Nah, kalau misal cepat gitu ya, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak tugasnya menumpuk banget, terus waktu di organisasi juga tugasnya banyak banget, jadi kamu pernah kelelahan mental nggak waktu ikut seperti itu? Kalau numpuk sih beneran numpuk, tapi kalau sampai kelelahan mungkin nggak sampai. Kamu ada gak perbandingan, mungkin kamu yang dulu sebelum ikut organisasi terus sekarang ikut organisasi itu kayak ngomong sama orang itu gimana atau komunikasi gimana, itu ada perbedaannya signifikan gak? Mungkin sebelumnya itu saya pas SMA awal itu, ini dari SMA ya, dari SMA itu awal saya gak pernah ikut sama sekali organisasi. Di situ saya jadi wibu introvert, nggak bisa ngomong dan lain-lain. Terus setelah saya join organisasi, saya ngerasa kayak evolve. Baiklah, segitu saja. Terima kasih banyak telah menjadi narasumber saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Surya kan pasti pernah ikut ya organisasi meskipun sebentar gitu kan. Motivasi apa yang buat Mas Surya ini ingin untuk ikut organisasi? Oke, yang pertama sih saya pasti mengincar yang namanya relasi ya. Karena dalam penelitian itu menurut saya itu memberi wadah untuk kita itu mencari relasi yang baru lah, yang fresh dari yang awal-awal. Gak cuma prospek, tapi kita juga dapat teman baru mungkin dari penelitian. Nah, lanjut, apa yang terjadi jika ada burnout atau seperti tugas menumpuk antara organisasi maupun tugas kuliah? Pengalamannya gimana? Ya, siapa sih? Ya pasti yang prioritas tetap tugas kuliah dulu sih. Jadi tinggal dulu untuk manajemen waktunya. Apakah ada seperti dampak positif selain tadi mencari relasi, dan kemudian dampak negatifnya kalau ada? Nah, disebutkan terus. Tapi kan juga dampak positifnya kan dari relasi. Kalau negatifnya sih kadang ya itu sih after kepanitiaan pasti capek. Nah itu pasti kayak mempengaruhi mood kan, sama kesehatan juga. Oke, kemudian apakah ada perbandingan seperti ketika kita berbicara dengan teman yang ikut organisasi dan yang tidak ikut organisasi, terasa bedanya atau biasa saja? Kalau sama yang aku temui ya semuanya sama aja sih, meskipun nggak ikut organisasi sama sekali pun ya tetap sama aja. Kayak dari segi komunikasinya ya tetap sama. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Buldan Rizky dari Universitas Surabaya ini. Anda apa pernah bergabung dengan organisasi atau kepanitiaan gitu? Ya, jadi tapi saya tekuni itu di bidang organisasinya. Ini kan Mas tadi riset banyak, mungkin banyak tugas itu, ada tugas kamu juga kan masih kecampur. Nah, untuk menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan dan organisasi ini gimana? Lebih ke pintar-pintar bagi waktu aja sih Mas. Jadi kalau memang sudah waktunya letih, ya beri waktunya istirahat. Nah, dalam kesibukan organisasi dan kuliah ini, apakah Mas ini sendiri pernah mengalami burnout gitu? Nah, jadi untuk burnout sendiri itu pastinya sering Mas ya. Jadi waktu kita ketumpuk tugas kuliah banyak, misalnya kita lebih mendingin organisasi, misalnya di satu waktu gitu, kita pernah. Untuk dampak nih, positif atau negatif, menurut kamu organisasi lebih banyak ngasih dampak positif atau negatif ke kesehatan mental kamu? Coba dijelasin. Kalau dalam segi kesehatan mental, untuk positifnya sih organisasi itu bisa refreshing, lebih banyak bisa refreshing. Jadi kita bisa ketemu orang baru, suasana baru, jadi nggak monoton di kelas. Cuma negatifnya sih memang kita kadang lupa bahwasanya kita itu punya tugas tersendiri di mata kuliah, di perkuliahan, sehingga kesehatan mental kita waktu setelah kita beda lingkungan itu jadi ya intinya berbeda lah. Respon lingkungan organisasi kamu sendiri nih gimana? Atau tentang respon isu kesehatan mental anggota lain, apakah suportif? Sebenarnya di tim itu juga ada manajemennya, manajemen dari segi keanggotaan, manajemen sumber daya,
sumber daya kan macam-macam dan lain-lain. Itu alhamdulillahnya bisa tercover. Baik, terima kasih untuk ya siap langsung ya. Sama-sama. Ini saya mau mewawancarai Mbak Iftita soal kesehatan mental dan organisasi. Ya, pertama ya. Mbak Iftita ini suka berorganisasi nggak? Ya, suka banget. Sudah berapa organisasi yang sama sampai sekarang mungkin 5-an. Wih, kalau boleh tahu motivasi apa sih yang buat Mbak Iftita ini suka berorganisasi? Aku rasa aku bisa dapat teman dari organisasi. Selain menambah relasi, benefitnya itu apa sih? Aku bisa belajar dari orang-orang yang aku ketemu itu, kayak misalnya gimana sih caranya buat mengatur waktu lebih baik. Pernah nggak sih Mbak Iftita ini merasa burnout gitu karena berorganisasi, habis itu juga ada ditimpa tugas-tugas yang banyak? Ya, pasti kan anak organisasi sama gimana ya, membagi waktu buat kuliah sama bisnis kan nggak gampang, jadi sering banget burnout. Cara mengatasi itu gimana kira-kira? Jadi aku bikin prioritas. Jadi nomor 1 itu kuliah dulu, baru organisasi. Kalau organisasi yang diikuti Mbak Iftita sekarang, ya, itu dia peduli sama kesehatan mental anggotanya apa? Menurut aku ya, aku pribadi di Himaku yang sekarang ini sangat amat diperhatikan, karena kan Himaku alhamdulillahnya sangat baik ya teman-teman. Kalau misalnya aku lagi burn out, terus dia kayak yang aku bilang, Kak, aku lagi kayak gini, boleh nggak anak-anak yang lain handle, atau bahkan kadang dia sendiri yang menghandle gitu. Minta saran buat mahasiswa baru, sarannya supaya mereka bisa menjaga kesehatan mentalnya saat berorganisasi. Oke, kalau dari aku, kalian tuh semuanya tuh pasti ada burnoutnya guys. Cuman kalau kalian udah ngerasain itu kayak yang, aduh aku masih tertekan dari segala arah nih. Jadi menurut aku kalian itu butuh istirahat aja, kayak yang yaudah aku tinggal dulu. Dengan aku istirahat, aku pasti bakal lebih bisa menata gimana caranya untuk menyelesaikan semua itu, kayak ditata pelan-pelan dari rehatku itu tadi. Keren. Terima kasih Mbak Iftita. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ezra. Sekian, nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Marcel Bendaya Karisa Putra. Terkait dengan kesehatan mental bagi mahasiswa yang berorganisasi. Nah, kalau boleh tahu, organisasi yang Mas Marcel ikut ini apa aja ya? Di semester ini ada 4. Kalau untuk mengatasi kesehatan mental, ya dari aku sih slow living aja, kayak jangan dibawa stres. Terus kalau dikasih misalnya tugas deadline cepat itu kan kayak stresor, menekan mental. Ya kita tuh pandai-pandai aja ngatur emosi. Udah tahu kalau deadline-nya cepat ya sudah dikerjakan. Tadi kan Mas Marcel nyebutin 4 organisasi ya. Nah, itu motivasi buat gabung keempatnya itu apa sih? Tujuan saya itu melatih diri lah, mengembangkan diri di organisasi. Di tengah-tengah kesibukan kuliah, organisasi, pernah nggak sih di tengah-tengah jalan gitu rasain yang namanya burnout? Kalau ditanya pernah ya pernah, apalagi 4 ya. Terus sudah di semester 4 juga banyak praktikum, apalagi di 4. Kalau cara mengatasinya ya manajemen waktu aja. Terus kalau bisa ya prioritaskan akademik dulu baru organisasi. Gimana sih respon lingkungan organisasi Mas Marcel itu sendiri untuk mengesok atau memperbaiki ya itu tangan? Kalau yang di 2 kerohanian itu ada namanya divisi pemerhati. Itu kayak tugasnya itu, programnya itu kayak memperhatikan anggotanya. Misalnya kalau ada yang lagi stres, nah itu adakan sesi sharing. Ya yang dibutuhkan ya validasi lah. Perbedaan antara orang yang berorganisasi dan juga yang tidak, itu apakah memiliki masalah dalam kesehatan mental yang sama atau berbeda? Menurutku beda ya. Kayak yang di organisasi itu menurutku lebih matang. Mungkin karena ini udah masuk musim penerimaan mahasiswa baru lagi ya, tipsnya buat maba-maba nih yang mau join organisasi biar lebih siap gitu. Ya, saran dari aku itu ambil organisasi secukupnya. Terus yang di bidang yang pertama-tama ya disukai dulu. Mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih Mas Marcel atas waktunya. Dari kesimpulan yang kami dapat dari beberapa sukarelawan, dapat kesimpulan utama yakni organisasi itu sangat mempengaruhi mahasiswa, mulai dari pengalaman, waktu, relasi, dan masih banyak lagi. Kalau menurut saya, organisasi itu mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Contohnya kayak cara kita untuk mengatur waktu. Nah, kebanyakan mahasiswa itu burnout karena mereka kebanyakan tugas yang dipikul. Jadi di dalam organisasi itu juga dilatih supaya kita bisa menghindari burnout itu. Sekian. Kalau untuk pendapat yang saya terima dari narasumber itu, organisasi itu sangat memberikan positif ya, karena dengan berorganisasi ini banyak sekali kepribadian yang berubah. Seperti yang awalnya itu kurang bersosialisasi, habis itu mengikuti organisasi bisa menjadi aktif. Saya dapat simpulkan bahwa organisasi memang memiliki dampak yang positif seperti yang telah disampaikan teman-teman tadi. Tapi saya menarik kesimpulan organisasi juga memberikan dampak negatif juga. Salah satunya bisa membuat mental health seseorang itu terganggu atau memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya. Nah, tapi itu kembali lagi ke organisasi masing-masing. Bagaimana organisasi tersebut bisa memperlakukan atau men-treat para anggotanya agar tidak merasakan yang namanya burnout atau masalah dalam kesehatan.
kesehatan mentalnya. Ketika berorganisasi ini ya memang tergantung anak-anak ya, dia ingin berubah atau tidak.